Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Wijaya, NPM 1006061717159. Pada video ini saya akan menjelaskan soal beserta jawaban untuk UAS mata kuliah Teknologi Kosmetika. Pada soal yang pertama tentang evaluasi dan aspek mikrobiologi. Jadi kosmetik itu harus terjamin mutunya dengan menjamin keamanannya, kualitasnya, serta esifikasinya. Penjaminan mutu dalam produk kosmetika juga berlaku untuk bahan baku kosmetika dan produk akhir kosmetika. Nah, penilaian keamanan bahan kosmetik itu meliputi identitas bahan, spesifikasi bahan, metode pengujian bahan, serta resiko dan keamanan bahan tersebut. Kemudian diidentifikasi dengan meliputi identitas bahan, pemasok atau pabrik yang membuat bahan bakunya. Kemudian spesifikasi bahan kosmetiknya itu meliputi sifat fisikokimia bahan, proses pembuatan bahan baku, serta status mikrobiologi. Pada kosmetik testing itu meliputi pengujian zat kosmetik, pengujian praklinis seperti pada hewan, terus uji klinis pada manusia, pengujiannya, protokol pengujian keamanan seperti uji iritasi, uji sensitivitas, pengujian fototoksisitas, pengujian fotoalergenitas, uji keamanan penggunaan, paparan sistemik, dan uji mikroba. Kemudian selanjutnya adalah klaim produk dengan pengujian klaim, pengemasan, dan label. Kemudian pengujian produk seperti evaluasi sistem pengiriman baru, pengujian klinis sistem pengiriman baru, serta pengujian keamanannya. Dan yang terakhir adalah pos pengawasan pemasaran. Kemudian, stability testing of cosmetic itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama seperti perubahan fisik, itu bergantung pada bentuk sediaan kosmetik. Yang kedua, pada pH, suhu, RH, reaksi kimia, seperti hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Kemudian yang terakhir adalah cemaran mikroorganisme, pengaruh enzim atau hormon. Selanjutnya yaitu mikrobiologi on kosmetik. Mikrobiologi on kosmetik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Enterobacter SPP, yang kedua ada Klebsiella SPP, yang ketiga ada Serratia SPP, dan yang terakhir adalah Pseudomonas SPP. Kemudian yang terakhir dari soal pertama ini tentang mikrobiologi testing meliputi yang pertama, metode efisiensi pengawet. Dalam hal ini ada prosedur umum, ada CTFA atau Cosmetic Toiletry and Fragrance Association. Kemudian ada ASTM atau American Society for Testing Material, dan metode USB. Kemudian yang kedua, tes untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengawet, seperti persiapan dan penanganan inokulum, kondisi pemulihan, dan rating concern-nya. Kemudian yang ketiga, ada pertimbangan umum untuk merumuskan produk yang diawetkan, seperti interaksi bahan pengawet, aktivitas air, dan berisi juga pertimbangan. Yang keempat, ada tes konten mikroba, meliputi prosedur umum, uji USP, uji paket, uji lingkungan dan pemantauan, serta identifikasi mikroba. Pada soal nomor 2, dibahas tentang kosmetik dekoratif dan apa saja kosmetik dekoratif itu, serta membahas tentang kosmetik dekoratif kuku. Nah, kosmetik dekoratif itu merupakan sediaan yang hanya dipakai di permukaan kulit saja, yang bertujuan untuk mengubah penampilan agar tampak lebih cantik, atau noda-noda dan kelainan pada kulit itu bisa tertutupi, terus menyeimbangkan warna kulit, memberikan warna agar terlihat merona, dan lain-lain. Kemudian kosmetik dekoratif juga meliputi kosmetik rambut, wajah, mata, bibir, dan kuku. Nah, golongan kosmetik dekoratif ini ada 2. Yang pertama itu yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar, seperti lipstick, bedak, dan eyeshadow. Dan yang kedua adalah yang memiliki efek mendalam dan lama lunturnya, pemutihan kulit misalkan, atau cat rambut, atau pengering rambut. Terus syarat pada kosmetik dekoratif ini, warnanya itu harus menarik, bau harumnya itu harus menyenangkan dan tidak lengket, kemudian tidak menyebabkan kulit tampak berkilau dan atau seperti berminyak gitu, kemudian tidak merusak atau mengganggu kulit.
Kemudian selanjutnya adalah kosmetik dekoratif kuku. Kuku itu merupakan alat tambahan kulit yang mempunyai fungsi untuk melindungi ujung jari dan fungsi estetisnya itu dapat sebagai penunjang penampilan. Nah, kuku yang sehat itu seperti permukaannya itu halus, warnanya pink, bersih, dan kuku ideal itu berbentuk oval, panjang, serta nail plate-nya itu melengkung transversal. Nah, meningkatnya kebutuhan untuk mendapatkan kuku yang ideal ini membuat kosmetika kuku ini berkembang untuk menyamarkan kondisi kuku yang sebenarnya dan memperbaiki penampilan kuku. Komponen yang menyusun cat kuku itu yang pertama seperti pada slide ada pembentuk selaput utama atau film. Nah, ini tuh digunakan agar menghasilkan selaput mengkilat dan melekat pada nail plate-nya. Nah, kemudian yang kedua, selaput untuk membentuk resin. Ini tuh untuk melekatkan kuku dengan cat dan meningkatkan kekilauannya. Kemudian ada plasticizer atau cat plastik. Ini tuh untuk meningkatkan kelenturannya, kemudian pelarut dan cairan lain, ini untuk memodifikasi viskositasnya, kemudian pewarna itu untuk memberikan warna sehingga menarik, kemudian pengisi, dan pengisi ini digunakan untuk pewarnaan serta bahan pengendap, tapi bahan pengendap ini tidak selalu ditambahkan. Kemudian ada produk kosmetik kuku. Produk kosmetik kuku ini terdiri dari cat kuku, pengeras kuku, extension kuku akrilik, penghilang atau pembersih kutikula, dan pembersih cat kuku. Nah, kemudian ada juga kuku tambahan. Kuku tambahan itu merupakan kepingan plastik yang berwarna atau tidak berwarna yang direkatkan dengan lem pada seluruh kuku atau pada ujung kuku saja. Efek samping yang dapat terjadi adalah iritasi dan merusak nail plate, dan biasanya disebabkan oleh lem yang digunakan untuk merekatkan kuku plastik tersebut. Nah, kalau misalkan seperti yang kita tahu biasanya cat kuku, nah cat kuku itu biasanya ditempatkan pada nail bed. Nail bed itu adalah permukaan yang paling atas. Kemudian cat kuku sekarang tuh sudah dikembangkan menjadi 3 lapis, seperti ada lapisan dasarnya, kemudian baru kuteknya, kemudian ada lapisan untuk menutupnya di atas atau sebagai pengkilat. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kuku tambahan itu memiliki efek samping, dapat mengiritasi dan merusak nail plate. Nah, cat kuku juga memiliki efek samping tersendiri seperti diskolorisasi merah atau kuning pada distal kuku yang dimulai dari dekat kutikula kemudian meluas sampai ujung kuku merupakan efek samping yang terjadi setelah pemakaian cat kuku terus-menerus selama 7 hari. Kerusakan kuku akibat pemakaian cat kuku itu jarang terjadi, namun kadang terjadi granulasi keratin kuku pada individu yang mengoleskan cat kuku baru di atas cat kuku lama untuk beberapa minggu. Ini ditandai dengan adanya bintik putih berskuama superficial dan pseudoleukonychia. Ada juga efek samping yang tidak terjadi pada daerah kuku. Nah, yang menjadi penyebab utamanya adalah toluene sulfonamid formaldehyde resin atau TSFR atau butiran nikel yang ditambahkan agar cat kuku itu tetap cair. Efek ini dapat terjadi pada wajah, leher, telinga secara simetris dan melibatkan kelopak mata pada bagian wajah. Di bawah ini adalah gambar-gambar tentang efek samping dari pemakaian cat kuku nih, seperti kukunya menjadi berwarna kuning atau tidak menjadi rusak seperti ini. Pada soal nomor 3 ditanyakan tentang perbedaan karakter dari kelenjar ekrin dan apokrin serta mengapa bau keringat menjadi tidak enak dan bagaimana mekanisme deodoran dan antirespiran untuk mengatasi bau keringat tersebut. Keringat adalah cairan H2O yang diproduksi dan diekskresikan oleh kelenjar keringat dan tidak berbau. Nah, keringat itu menjaga agar tubuh tetap pada suhu normalnya. Sekresinya diatur oleh pengaturan syaraf simpatis melalui sistem saraf pusat, refleks, dan stimulus perifer. Berkeringat itu sehat, alasannya karena ada 3 hal. Yang pertama adalah keringat itu mengandung antibiotik alami, dermisidin, yang membantu menghancurkan bakteri pada kulit. Kemudian berkeringat adalah salah satu cara agar kita mengatur suhu tubuh manusia, mengandalkan penguapan keringat untuk melindungi tubuh dari lingkungan yang panas. Kemudian yang ketiga adalah keringat membantu menjaga kelembapan kulit kita.
Perbedaan karakter antara kelenjar ekrin dan apokrin adalah kelenjar ekrin itu aktif sejak kita lahir, kemudian menghasilkan keringat yang bebas protein dan asam lemak. Kelenjar ekrin ini akan mengeluarkan cairan yang kita sebut sebagai keringat ke permukaan kulit. Nah, cairan ini tuh terdiri dari air dan garam. Itulah kenapa kalau misalkan kita rasa keringat itu rasanya asin. Nah, kemudian apokrin. Apokrin itu aktif hanya pada saat masa pubertas, kemudian sebagian besar terbatas pada ketiak dan area anal genital. Nah, biasanya berakhir di folikel rambut, bukan di pori-pori. Kemudian bertanggung jawab untuk sirkulasi androgen menjadi dihidrotestosteron. Nah, keringat ini merupakan cairan yang tidak berbau seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, namun keringat ini dapat menjadi bau karena kelenjar apokrin itu bertemu dengan bakteri dan menghasilkan asam lemak. Nah, produk limbah dari bakteri inilah yang menyebabkan bau keringat itu menjadi tidak enak. Nah, bau keringat itu terutama pada ketiak itu dapat ditutupi atau ditangani dengan menggunakan deodoran atau antirespiran yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, antirespiran. Antirespiran adalah produk farmasi yang mencegah, menghalangi, mengatasi terjadinya atau akibat dari presipirasi tampak atau hilangnya kelembapan kulit melalui ekresi cairan melalui kelenjar keringat. Nah, mekanisme antirespiran ini adalah mencegah keluarnya keringat dengan cara menutup jalur keluarnya keringat. Kemudian deodoran itu merupakan bahan aktif dari antiperspiran. Nah, bentuk serialnya itu ada yang cair, ada yang batang, ada yang krem, ada yang jelly, serbuk, sabun, dan aerosol. Mekanisme deodoran itu mencegah timbulnya bau dengan couch smell atau pembuatan layer yang membuat bakteri itu tidak bisa bertemu dengan kulit. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan serta kesalahan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Gita Cahya Eka Dharma selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.